Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati para peserta pesantren kilat online Bisa AI yang dimuliakan oleh Allah. Pada pertemuan sebelumnya saya sudah sampaikan terkait dengan perilaku ekonomi dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian juga saya sudah sampaikan bahwa Allah sangat mencintai orang-orang yang mampu memanfaatkan waktu dengan baik. Dan ini tercantum di dalam Quran surat Al-Asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Dan kemudian juga saya sudah sampaikan beberapa ayat yang mendukung tentang peningkatan ekonomi di kehidupan sehari-hari umat muslim maupun muslimah. Allah telah menjadikan siang untuk bekerja dan malam untuk beristirahat. Selanjutnya, para santri online yang saya cintai, Islam sudah mengatur kehidupan sejak mulai bangun tidur sampai dengan tidur kembali. Tidak ada agama yang sesempurna Islam. Dan Masya Allah, Allahu Akbar, ini Al-Quran sudah lengkap dengan segala peraturannya. Tinggal kita mau ataupun mampu membacanya. Mudah-mudahan teman-teman di Bisa AI bisa membantu untuk membuka PowerPoint saya. Lalu pertanyaannya adalah bagaimana agar hidup sejahtera dengan berniaga? Pada materi kali ini, selain berniaga atau berperilaku ekonomi, Islam juga mengajarkan hidup untuk ekonomis, gitu ya. Jadi ekonomi ada ekonomis. Hadirin rahimakumullah, ekonomis di dalam kamus bahasa diterjemahkan sebagai berikut. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ekonomis berarti bersifat hati-hati di dalam pengeluaran uang, penggunaan barang, penggunaan ataupun pengeluaran kata-kata dalam arti bahasa, kemudian juga penggunaan waktu, dan tidak boros, serta melakukan kegiatan yang sangat hemat. Hemat dalam arti sangat bermanfaat. Ini adalah diartikan secara harfiah di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sebentar saya cek dulu teman-teman di bagian teknis apakah bisa menayangkan PowerPoint-nya. Baik, sambil menunggu tim teknis dari Bisa AI. Baik, terima kasih. Berperilaku ekonomis di dalam Islam diartikan secara harfiah di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ekonomis berarti penggunaan bersifat hati-hati di dalam pengeluaran uang, penggunaan barang, penggunaan bahasa, penggunaan waktu, dan kita tidak melakukan hal-hal yang sifatnya boros, kemudian juga hemat di dalam menggunakan sumber-sumber daya yang ada. Ini bisa digeser. Oh ya, baik. Sebentar ya, saya samakan dulu ini. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ini ini tadi sudah ya, berarti ini geser lagi ke kanan ya. Bentar, saya belajar dulu mengatur ininya, mengatur poinnya.
Tadi mohon maaf, ini penggunaan Kamus Besar Bahasa Indonesia untuk arti dari ekonomis bisa ditampilkan. Kok malah tidak muncul ya, Mas? Sebentar, nah ini dia. Arti kata ekonomis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa ekonomis itu adalah berhati-hati dalam pengeluaran uang, penggunaan barang, penggunaan bahasa, nah bagus, bahasa, kemudian penggunaan waktu, kemudian tidak boros dan selalu berperilaku hemat. Jadi dari arti kata secara harfiah ini ada beberapa kandungan di dalam arti ekonomis, yaitu satu, adanya perilaku yang khusus terhadap barang, terhadap uang, terhadap bahasa, artinya dalam hal berbicara, kemudian tidak boros, hemat, dan juga, mohon maaf, dan juga hemat ya. Kemudian yang terakhir adalah waktu ya. Ini mungkin nggak kelihatan di sini ya. Itu ada waktu. Jadi yang terkandung di dalam kata ekonomis adalah adanya perilaku khusus atau perlakuan khusus terhadap barang, kemudian terhadap uang, terhadap bahasa dalam arti berbicara, kemudian tidak boros, hemat, dan ini mengefisiensikan waktu. Baiklah, akan bahas satu persatu. Yang pertama tadi kita lihat adalah bagaimana memperlakukan barang ya. Jadi memperlakukan barang artinya dalam kepemilikan barang. Yang pertama adalah bagaimana memperlakukan barang, memilih barang kemudian menggunakannya. Saya akan berikan contoh memilih dan menggunakan barang, karena itu banyak jenisnya ya. Barang itu jenisnya ada barang yang sifatnya kebutuhan primer atau kebutuhan utama, kemudian juga ada yang barang sifatnya sekunder, yaitu kebutuhan yang diperoleh atau diusahakan untuk dipenuhi setelah kebutuhan primernya terpenuhi. Kemudian juga ada kebutuhan yang namanya kebutuhan barang sekunder, yaitu setelah kedua kebutuhan dipenuhi baru kita memikirkan untuk kebutuhan sekunder. Contohnya adalah untuk kebutuhan primer misalnya makan dan minum, kemudian sandang, pakaian, kemudian papan atau rumah gitu. Seseorang yang ingin hidup maka dia harus makan dan minum. Kemudian juga agar dia beradab atau memiliki status sosial sebagai harfiahnya manusia, maka dia harus menggunakan pakaian. Dan yang ketiga, mereka memerlukan tempat atau rumah. Rumah itu adalah tempat untuk berlindung dan pertemuan anggota keluarga. Yang sekarang kita akan bahas satu saja dari kebutuhan-kebutuhan tersebut, yaitu barang dengan jenis pakaian ya. Pakaian, karena pakaian adalah termasuk kebutuhan primer di samping makanan dan minuman. Makanan dan minuman kemarin kita bahas bagaimana seseorang melakukan perniagaan untuk memperoleh rezeki dari makanan. Sekarang kita akan beranjak kepada kebutuhan akan pakaian ya. Nih, kain pakaian dalam kehidupan sehari-hari dalam Islam sudah diatur ya, sudah diatur ya. Ini saya tampilkan beberapa gambar contoh ya, contoh seperti ini. Apakah ini juga sering dilakukan oleh para peserta santri online ini? Kaos bergambar makhluk hidup begitu ya. Makhluk hidup itu artinya makhluk yang bernyawa, seperti mulai dari tumbuhan, kemudian hewan, kemudian juga manusia, itu adalah makhluk-makhluk hidup yang bernyawa. Seperti dalam contoh ini paling kiri adalah kaos ahwat, ikhwan ya, kaos ikhwan yang bergambar unta ya. Unta itu adalah makhluk hidup yang berjenis binatang gitu ya. Kemudian di sebelahnya lagi adalah baju tidur anak-anak bergambar gajah gitu ya. Itu di seluruh tubuhnya, di seluruh bagian potongan baju tidur ini adalah bergambar gajah. Kemudian yang di sebelahnya adalah t-shirt atau
kaos untuk hangout gitu ya, hangout zaman sekarang ya, perempuan dengan gambar ikan akuarium gitu. Yang paling pinggir adalah ini tertutup, mungkin ini adalah kaos kaki perempuan maupun laki-laki yang bergambar kepala kucing. Pertanyaannya adalah, apakah kaos bergambar makhluk hidup itu boleh dipergunakan atau tidak? Pertanyaannya itu. Ini menyangkut bahwa penggunaan terhadap barang, uang, kemudian penggunaan bahasa, kemudian juga penggunaan tingkat kehematannya itu harus ekonomis. Ekonomis artinya berarti harus manfaat gitu ya. Nah, di sini dunia termasuk sebentar. Dari sini dunia termasuk juga Indonesia, model pakaiannya semakin beragam, khususnya dalam fashion muslim. Namun ada salah satu yang perlu diperhatikan, jika pakaian itu memiliki unsur gambar makhluk bernyawa yang sudah tadi saya sebutkan, seperti binatang, tumbuhan, ataupun bergambar mirip dengan manusia. Ya. Gaya fashion muslim berkembang dari hari ke hari, ya. Salah satu yang ini sudah ya, kemudian sebentar sambil menunggu PowerPoint-nya supaya nyambung. Ini ada lagi baju bergambar makhluk hidup. Ini kebetulan yang dicontoh adalah bahan batik ya. Bahan batik adalah menjadi ciri khas Indonesia dan ini sangat artistik sekali dan digemari dunia gitu, digemari oleh orang-orang secara internasional, bukan di daerah saja, bukan di nasional saja, tetapi juga digemari untuk tingkat nasional. Akan tetapi lihat gambarnya, ini gambar batik dengan artistik seekor binatang makhluk hidup yang bernama kijang. Kemudian di sebelahnya kijang lengkap itu dengan kaki, kemudian dengan tanduknya, dengan ekor itu lengkap utuh satunya berbentuk kijang. Kemudian di gambar yang tengah adalah jika di zoom itu adalah gambar dua ekor burung yang saling berhadapan, lengkap itu kepalanya, paruhnya, kakinya, kemudian ekornya juga, kemudian juga sayapnya, ini sangat lengkap digambar dalam batik. Kemudian yang di paling pinggir adalah seekor ayam jantan, batik dengan corak seekor ayam jantan, lengkap itu kakinya, cakarnya, kemudian juga sayapnya, bahkan giginya juga ada di dalam batik ini. Tetapi yang agak meragukan apakah ini ayam berkepala naga atau memang ayam jago yang memang bentuknya seperti ini gitu. Tetapi kalau di zoom itu dilihat seperti kepala naga. Nah, di sini akan ditanyakan apakah baju bergambar makhluk hidup di batik ini bolehkah kita pakai begitu ya. Tetapi batik-batik ini memang digemari, mungkin ini bukan batik buatan Indonesia, mungkin juga buatan negara lain yang kemudian dipasarkan di Indonesia. Saya kurang paham juga dari mana batik ini asalnya dan tidak terlalu menyinggung produsen batik, tetapi yang akan kita analisis adalah bahwa bahan-bahan batik ini terdapat unsur makhluk hidup gitu, yang lengkap gitu ya, bukan sepotong-potong kepalanya saja atau ekornya saja, tetapi lengkap. Tren banyak mengalami perubahan, terutama maraknya baju bergambar makhluk hidup. Ada yang bergambar harimau, ada yang bergambar kuda. Tadi seperti saya contohkan bergambar unta bahkan ya. Padahal unta itu adalah simbol Islam ya. Kemudian juga ataupun gambar manusia ya. Ini sangat marak di dunia fashion dan kadang-kadang seseorang muslim maupun muslimah membeli karena menyukai warnanya, coraknya tanpa dilihat itu ada gambar makhluk hidup atau tidaknya. Setelah di rumah dipakai, tetapi karena ketidaktahuan maka silahkan untuk digunakan. Namun, ingatkan ketika kita sudah mengetahui itu merupakan barang yang tidak boleh dipakai, kemudian dipakai maka jadinya menjadi haram gitu ya. Selanjutnya, ini ada gambar makhluk hidup yang lain seperti ini, menyerupai makhluk hidup. Memang ini gambarnya seperti Poppy, seperti boneka begitu di dalam kaos-kaos yang saat ini.
Ini adalah seperti komik-komik komik-komik kita yang sekarang sedang tren di kalangan milenial. Nah, di sini juga ada kaos bergambar gitu. Bahkan mereka berkerudung juga menggunakan gambar ini dengan menggunakan manset lagi, kaos di dalamnya lagi. Yang penting gambar luarnya seperti ini. Ini coraknya sangat bagus, kemudian juga bahannya sangat dingin, sehingga banyak orang menyukai corak seperti ini. Ini bergambar makhluk hidup dan menyerupai makhluk hidup, meskipun ini tidak lengkap, jadi dia hanya ada bagian kepala, mata, hidung, kemudian tangan, dan bagian setengah tubuhnya. Ini adalah bagian yang tidak lengkap dari potongan manusia. Nah, bergambar hidup seperti ini apa boleh atau tidak? Saya saat ini menampilkan dulu gambar-gambar pakaiannya dulu ya. Kemudian ini bisa kita lihat tumbuhan, itu ada pohon bunga matahari. Bunga matahari digambarkan di kuning ini secara lengkap, yaitu ada putiknya, ada serbuk sari, kemudian ada daunnya, ada bunganya, itu lengkap sekali di dalam sebuah kaos yang memang matching gitu ya, sangat sangat sesuai. Warna bunga matahari itu kan kuning, tidak ada warna lain selain kuning. Kemudian dasar kaosnya juga berwarna kuning. Dan kemudian di sebelah itu, di sebelah kaos kuning ini ada batik, batik yang terpotong ini, terpotong. Kalau tadi kan utuh binatangnya, misalnya unta di bagian depannya, ini terpotong batik ini. Jika di zoom, ini gambarnya adalah seekor ular naga, seekor ular naga yang sedang berbelit dan berbalik untuk mematuk begitu. Tapi ini ada bagian tengah adalah bagian kancingnya. Berarti ini ada bagian yang terpotong. Apakah menggunakan pakaian seperti ini? Ini dalam arti bahwa ular naga ini dalam kondisi tidak utuh, begitu ya, karena terpotong dengan kancing, dengan kancing. Sesungguhnya jika disambungkan ini adalah bagian yang utuh. Ada ekornya, ada telapak kakinya yang merah dua ini adalah telapak kakinya. Kemudian bagian kepala dan sebagian badannya ada di baju sebelah kanan. Ini adalah merupakan gambar yang utuh. Hadirin akhwan dan ikhwan dan akhwat yang saya muliakan. Selanjutnya, pertanyaannya adalah boleh enggak gitu menggunakan pakaian seperti ini? Coba kita lihat ayat-ayat dalam Al-Quran yang merupakan aturan yang tetap kita pegang. Di dalam surat Al-A'raf ayat 26 yang artinya bahwa Bismillahirrahmanirrahim, wahai anak-anak, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan, gitu ya. Jadi fungsi pakaian di dalam surat Al-A'raf ayat 26 adalah untuk menutup aurat, selain menutup aurat juga untuk keindahan. Jadi jika berpakaian itu harus tujuan ini menutup aurat dan untuk keindahan. Keindahan itu atau untuk perhiasan. Maksudnya menutupi semuanya itu begitu ya. Jadi harus dipilih, menggunakan pakaian itu harus dipilih dan direncanakan. Jangan asal menggunakan karena suka tetapi melanggar Al-A'raf ayat 26 ini. Selanjutnya, rekan-rekan muslim dan muslimah yang saya cintai, ada lagi di dalam Al-Mudathir ayat 74 dikatakan bahwa dan pakaianmu itu harus bersih. Nih, pakaianmu bersihkanlah, bersih begitu. Dan perbuatan dosa tinggalkan. Jadi dengan berpakaian bersih, maka diharapkan itu meninggalkan, menjauhi dosa-dosa yang telah dilakukan. Nah, oleh sebab itu Islam mengajarkan kebersihan ini sangat sering di dalam beberapa ayat ada. Dengan demikian, maka kebersihan itu merupakan salah satu ajaran Islam yang harus diperhatikan dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Saya ingat ayatnya adalah anadofatu minal iman. Kebersihan adalah sebagian daripada iman, dan itu Allah telah ajarkan bahwa kebersihan itu sangat luar biasa. Kan yang masih setia di Bisa AI, tentang gambar-gambar pada pakaian, pada kaos, pada baju batik, kemudian pada bagian tubuh yang lainnya, misalnya hanya celana panjang saja, atau hanya kaos kaki saja, atau hanya kerudung saja, dengan menggambarkan makhluk hidup,
di dalam pakaian-pakaian yang digunakan oleh kaum muslim dan muslimat itu, Allah telah menjanji bahwa sungguh orang yang melukis gambar, sebentar ya, di sini ada. Nah, ini sungguh orang-orang yang melukis gambar ini pada pakaian tadi akan diazab pada hari kiamat kelak. Mereka akan diminta pertanggungjawabannya untuk menghidupkan makhluk yang sudah mereka lukis tersebut. Auzubillah min dzalik. Nah, ini Al-Bukhari, ini hadis riwayat Al-Bukhari. Jadi sesungguhnya dengan hadis ini maka kita semakin yakin bahwa pakaian dengan menggunakan gambar-gambar makhluk hidup itu lebih baik tidak digunakan. Memang tidak ada kata diharamkan, tetapi lebih baik tidak digunakan karena sifatnya akan makruh begitu ya. Ada yang beberapa ulama menyebutkan bahwa ini adalah kalau utuh tidak boleh, kalau utuh satu binatang itu utuh dalam tubuh tidak boleh, tetapi hanya kepalanya saja boleh digunakan. Ada lagi sebagian yang menyebutkan jika itu adalah binatang tidak terlalu mirip dengan aslinya boleh digunakan. Ada juga yang tidak boleh. Tetapi kita menambah satu keyakinan bahwa pakaian yang ada gambar makhluk hidupnya lebih baik tidak digunakan gitu ya. Apalagi sholat begitu, karena sholat itu selain bersih juga harus pantas begitu. Pantaskah orang yang menggunakan kaos bergambar tersebut untuk berhadapan dengan Allah? Tentu saja secara manusiawi ini dilakukan tidak enak untuk dipandang. Kemudian ada lagi Islam mengajarkan jenis pakaian lainnya yang masuk dalam kategori haram ya. Dalam kategori haram sebentar, yaitu pakaian dari sutra. Untuk laki-laki itu sama sekali haram, tidak boleh. Dan menggunakan emas juga laki-laki tidak boleh, baik itu cincin emas, kalung emas itu tidak boleh. Itu adalah mencirikan bahwa umat muslim itu memiliki aturan tersendiri di dalam menggunakan pakaian ataupun perhiasan. Kenapa? Karena pakaian-pakaian sutra itu akan digunakan ketika di yaumil akhir nanti, gitu ya. Jadi kalau di dunia sudah digunakan, maka di akhirat nanti tidak akan lagi digunakan. Sebab itu di dunia tidak digunakan, tetapi di akhirat nanti akan digunakan. Coba lihat ininya ayatnya, memakai pakaian kemegahan disertai dengan kesombongan serta pakaian yang mengandung berlebihan ini tidak boleh. Jadi ketika menggunakan pakaian tetapi di dalam hati ingin memamerkan, maka itu pun tidak boleh. Meskipun harganya murah tetapi mengandung kesombongan, apalagi yang pakaian yang harganya mahal. Mengandung kesombongan berarti tidak boleh digunakan. Nah, ini sekelumit atau sebagian dari unsur-unsur pakaian yang harus kita perhatikan. Bagaimana dengan pakaian yang harganya mahal? Harganya mahal boleh? Boleh, tetapi tujuannya harus jelas, bukan untuk kesombongan gitu. Kalau pakaian digunakan untuk kesombongan, maka jadinya menjadi mudarat, jadi tidak boleh digunakan. Gitu. Jadi aturan Islam itu sangat mendetail dengan segala hal, dari mulai bangun tidur sampai dengan tidur kembali. Bangun tidur kita harus membaca doa yang sudah ditetapkan, doa sebelum tidur, yaitu bismika Allahumma ahya wa bismika amut, dengan nama Allah aku hidup dan dengan nama Allah aku mati. Kemudian bangun tidur pun juga sudah ditentukan doanya, alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nuzul. Jadi dari bangun tidur sampai tidur kembali itu sudah diatur, apalagi dalam kehidupan sepanjang siang maupun malam. Kemarin sudah saya sampaikan, jadikan siang untuk bekerja dan malam untuk beristirahat. Karena Allah sudah mengatur semuanya itu. Ketika siang hari Anda bekerja tidak boleh tidur-tiduran, tidak boleh bermalas-malasan, kemarin sudah saya kemukakan. Dan kemudian Anda harus berniaga karena banyak sekali pahala dari berniaga ini bermanfaat bagi umat manusia. Kemudian juga tadi kalau membeli barang harus sesuai barangnya, sesuai dengan syariat Islam. Baik, rekan-rekan hadirin yang dimuliakan Allah, itu beberapa bagian dari materi yang saya sampaikan. Hari mungkin ada yang bertanya, silakan melalui chat akan saya baca.
Jika belum ada yang bertanya, baik kita akan kembali ke bagian yang ini, yang ekonomis tadi. Jadi pakaian itu mahal boleh, tetapi tujuannya harus jelas, tidak boleh ada kesombongan di dalamnya, begitu ya. Kemudian, bentar ya, saya lihat dulu di sini. Nah ini tadi berbentuk barang ya, barangnya berbentuk pakaian. Kalau barang lain seperti apa? Tadi barang juga selain pakaian, tadi ada berbentuk emas. Perempuan boleh menggunakan emas, boleh, tetapi laki-laki tidak boleh, gitu ya. Bagaimana Bu dengan yang tukar cincin begitu kan? Tukar cincin ya, yang menggunakan emasnya hanya perempuan, laki-laki menggunakan emas sesungguhnya. Tetapi kadang-kadang disamaratakan nih oleh orang tua. Dibelikanlah dua, yang satu untuk laki-laki, yang satu untuk perempuan. Padahal yang boleh menggunakan emas hanya perempuan. Bagaimana Bu kalau jam tangannya ada emasnya gitu sedikit pun banyak itu tetap namanya emas. Jadi usahakan jangan menggunakan jam tangan yang bahan dasarnya adalah logam emas gitu ya. Kemudian juga apa lagi? Ada lagi yang menggunakan gigi emas boleh tidak? Tidak boleh, kan sudah jelas emas itu tidak dipergunakan untuk laki-laki. Perempuan boleh nggak menggunakan emas? Boleh, karena untuk perhiasan, bukan untuk kesombongan. Sudah ada chat pertanyaan belum? Baik, jika belum, kemudian tadi sudah barang. Bagaimana dengan sepatu? Sepatu yang bergambar itu pun boleh untuk digunakan jika ada gambar makhluk hidupnya. Yang jelas makhluk hidup sepotong ataupun seutuhnya itu tidak boleh digunakan, apalagi dipergunakan untuk sholat. Kan sepatumu di luar tidak dipergunakan untuk sholat. Nah itu pun pengetahuan tersendiri bahwa sesuatu yang bernyawa yang ditempelkan di dalam barang-barang yang kita pakai sudah jelas di dalam Al-Quran tidak boleh digunakan. Anda bisa baca sepatu kickers perempuan ataupun laki-laki dengan harga 2 juta dan sebagainya pernah terbuat dari babi, tetapi kemudian ditarik kembali karena umat muslim menolak gitu. Kemudian saat ini sudah dibuat lagi sepatu bermerek kickers yang baru yang serat babinya ditiadakan sehingga umat muslim ada yang menggunakannya. Tetapi sebagian umat muslim yang tanggung sudah mengenal bahwa itu mengandung kulit babi, maka mereka menghindari itu, gitu ya. Sebaiknya memang menghindar agar kita terhindar dari fitnah, begitu, fitnah menggunakan daging babi. Ada lagi perusahaan makanan roti yang menggunakan serat rotinya dari rambut babi. Ada. Oleh sebab itu kita harus jeli dan cermat memilih barang-barang. Kemudian 2 tahun terakhir media massa dikejutkan dengan sikat gigi yang terbuat dari rambut babi. Nah ini pun juga harus diantisipasi, dilihat di bagian sikat gigi tersebut ada enggak tertulis nama binatang tersebut begitu. Karena kita dalam Islam sudah meskipun itu makhluk ciptaan Allah, tetapi sudah disiratkan di dalam Al-Quran bahwa kita harus menghindar. Pasti itu ada bahayanya gitu ya. Untuk barang ini ya, untuk barang yang jenisnya yang digunakan sehari-hari. Kulit Bu, boleh enggak jaket kulit misalnya terbuat dari kulit sapi? Kulit sapi tidak ada diharamkan, oleh sebab itu boleh digunakan. Kulit kerbau boleh enggak? Boleh, tidak ada diharamkan kulit kerbau. Oleh sebab itu jaket kulit sekarang masih banyak dipergunakan. Kalau jaket kulit ini diharamkan dari sapi atau dari kerbau, mungkin sampai hari ini sudah tidak ada lagi yang berjualan jaket kulit dari sapi ataupun dari kulit kerbau. Rekan-rekan, ada lagi yang mau diperdalam dalam kegiatan ini? Saya lihat chat publiknya, chat publiknya nggak jalan. Baik, jika tidak ada, sekarang barang yang lain, tadi barangnya bentuknya pakaian, sekarang tadi barusan barangnya berbentuk sepatu, kemudian barang berbentuk kaos kaki.
Sekarang bagaimana menggunakan barang yang sudah kita beli tetapi sudah bergambar gitu kan. Nah, tadi sudah saya sampaikan bahwa jika kita mengetahui bahwa barang itu tidak boleh berunsur gambar makhluk hidup, maka kita jika memilikinya, baikkah jika diberikan kepada orang lain yang sama-sama muslim? Tidak baik. Jadi jangan berikan kepada orang lain yang sama-sama muslim ataupun non-muslim. Karena kita sudah tahu ini tidak boleh dipakai. Apalagi diberikan ke panti asuhan, memang mereka membutuhkan pakaian, tetapi mereka pun juga harus diberikan pemahaman agar tidak menerima pakaian seperti ini, gitu ya. Jadi lebih baik pakaian itu sudah saja disisihkan, diamankan, tidak diberikan kepada siapapun, tidak dipakai oleh diri sendiri. Sayang Bu, katanya masih baru dibeli kemarin untuk lebaran gitu, gambarnya tengkorak misalnya. Itu makhluk hidup bukan? Itu adalah tengkorak itu adalah tulang yang bekas makhluk hidup. Menyerupai aslinya? Ya, menyerupai aslinya. Itu sama-sama saja tidak boleh digunakan. Jadi hindari kaos-kaos gambar makhluk hidup ataupun kerangka makhluk hidup gitu ya. Kemudian apalagi dari pakaian ini yang tidak boleh digunakan, pakaian yang terlalu pendek. Misalnya banyak sekali laki-laki atau para ikhwan ini yang menggunakan kaos yang model indis pendek sehingga jika sholat maka tulang punggungnya kelihatan, bahkan pakaian dalamnya juga kelihatan, apalagi ketika ruku mereka terlihat sekali pakaian dalamnya dengan jeans yang pendek begitu. Nah ini pun tidak boleh digunakan. Jadi pergunakanlah kaos itu hanya sebagai di dalam saja. Di luarnya menggunakan lagi kemeja selayaknya muslim ataupun menggunakan pakaian takwa ya. Jadi hadirin rahimakumullah, sesungguhnya semuanya itu diatur adalah untuk kesopanan, kemudian juga memenuhi syarat-syarat yang diriwayatkan di dalam beberapa hadis, kemudian juga untuk keindahan dan untuk mencirikan Anda sebagai seorang muslim dan muslimah yang baik. Boleh pakai kaos ketat, boleh, tetapi di dalam baju. Ada lagi baju luarnya untuk menyelimuti itu, begitu ya. Kemudian harga, sekarang kalau tadi desain barang yang harganya sangat mahal. Bolehkah kita beli barang yang harganya sangat mahal? Dari sisi rezeki, bahwa Allah telah memberikan rezeki kepada semua makhluknya dan boleh menggunakan rezeki itu untuk barang yang disukainya. Tetapi tadi persyaratannya bukan untuk sombong, begitu ya. Sombong bahwa saya membeli barang yang mahal dan kemudian akan dipamerkan pada saat pertemuan dengan teman-teman yang lain. Nah, itu yang tidak boleh ya. Baik, sekarang barang apa lagi yang ini? Barang selain pakaian, misalnya di rumah ada kursi gambarnya gajah, ada gajah terbuat dari kayu, bolehkah? Tidak boleh. Karena yang jelas barang itu tidak boleh bergambar makhluk hidup. Mau gajah, mau burung, mau ikan, itu sama bergambar makhluk hidup. Utuh ataupun tidak utuh, tetap itu adalah bergambar. Maka kita akan menyeleksi semuanya itu. Bu, kursi kan nggak mungkin Bu kita buang begitu saja. Karena ada gambar burung di kepala kursi itu. Nah, bertahap tahukan kepada orang tua yang memiliki kursi ini bahwa secara Islam kita tidak boleh menggunakan apapun di dalam rumah yang bentuknya menyerupai makhluk hidup. Maka pada suatu ketika timbul kesadaran untuk menggantinya jika ada rezeki ya. Jika tidak ada rezeki, Islam tidak mengajarkan untuk duduk di kursi, silahkan duduk di karpet, di bawah tidak apa. Yang penting sesuai dengan syariat Islam, begitu ya. Ya, ada lagi pertanyaan, bagaimana kalau stiker, misalnya saya pergi ke Taman Safari, tiba-tiba dari Taman Safari menempelkan stiker Taman Safari yang bergambar kuda zebra ya di mobil saya, apakah itu boleh dipergunakan? Ini pertanyaannya juga bagus ya. Boleh dipergunakan ya ketika keluar dari sana, karena kalau di Taman Safari ditempelnya di dalam area Taman Safari, kemudian kita keluar dan membuangnya,
itu akan apa, di binatang-binatang di sekitar taman safari itu kan berkeliaran, itu membahayakan diri kita. Bagaimana kita cara mengamankannya? Setelah Anda keluar dari area taman safari, maka segeralah buka stiker tersebut dan dibersihkan gitu untuk menghindari ya fitnah bahwa kita tetap berpegang teguh kepada aturan yang ada di dalam agama Islam, bahwa kita tidak membawa apa, gambar-gambar yang menyerupai makhluk hidup gitu ya. Kemudian kendaraan ya, sepeda kadang-kadang juga bergambar apa namanya, boneka-boneka, boleh tidak? Tetap tidak boleh. Jadi jangan membawa gambar-gambar ke dalam kegiatan sehari-hari yang gambarnya makhluk hidup, mau bunga, mau boneka, mau binatang. Bu, binatangnya kan lucu, kucing, kucing kan Rasulullah, kesayangan Nabi Muhammad, apapun itu, tetapi itu adalah namanya binatang. Jadi tetap kita tidak bisa mempergunakannya untuk hiasan apapun yang digunakan oleh diri kita. Baik rekan-rekan, Mas Ibrahim, saya kira udah semuanya saya sampaikan untuk barang ya. Jika masih ada waktu, mungkin saya bisa nanti mengingatkan ke uang. Tadi kan yang pertama barang, kemudian yang kedua uang, yang ketiga adalah bahasa. Tetapi ini di dua pertemuan lagi mungkin ya, dua pertemuan berikutnya. Untuk barang masih contoh-contoh barang yang lain itu masih banyak. Tadi barang di dalam mobil, kemudian di dalam pakaian, kemudian juga di dalam tas gitu ya. Bu, tas saya ada gambarnya gitu ya. Tapi gambarnya ini adalah gambar hanya wajah saja, apa boleh dipergunakan. Pertama, tadi sudah dikemukakan banyak sekali ulama yang masih berbeda pendapat. Katanya kalau sepotong-sepotong itu boleh, yang tidak boleh adalah utuh. Matanya ada, hidungnya ada, mulutnya ada, rambutnya ada, badannya, tangannya, kakinya, utuh semua itu yang tidak boleh. Tetapi sebagian ulama yang lain menyatakan mau utuh, mau sepotong tidak boleh. Jadi lebih baik kita menghindari membeli tas yang ada gambar makhluk hidupnya. Tapi kan Bu katanya itu tidak dipergunakan untuk sholat, apapun itu. Tetapi itu dibawa ke area sholat, bukankah begitu? Jadi lebih baik menghindari fitnah bahwa kita telah melanggar aturan di dalam agama Islam. Lebih baik tas tersebut tidak usah digunakan lagi. Kalau tidak digunakan lagi bagaimana Bu? Disimpan di dalam rumah sama saja? Ya, sama saja. Jadi yang terbaik adalah dibuang, betul, karena tidak tahuan. Dulu ketika kita belum tahu boleh saja, tetapi ketika kita sudah tahu dan kita masih menyimpannya di dalam rumah, maka itu sudah menjadi haram hukumnya. Nah, gitu ya. Ada lagi yang lain, pulpen Bu, bagaimana pulpen Bu? Kadang-kadang kita mendapat pulpen yang sudah ada gambarnya, gambar ular naga, gambar boneka, gambar ikan, misalnya gitu. Tetap saja itu dinyatakan tidak boleh. Jadi jangan menerima hadiah begitu saja tanpa melihat barangnya. Jadi kalau kita menerima, lihat-lihat jika ini, oh ini ada gambarnya nih, gambar apa ini? Oh iya ada gambar harimau di pulpen ini. Ya sudah, nggak usah diambil daripada nanti kita bingung apakah ini akan dipakai ataukah akan dibuang. Jangan diambil, gitu. Ada lagi yang lain, misalnya ada lagi kulitnya saja Bu, misalnya kulit harimau. Tidak ada kepalanya, tidak ada kakinya, tetapi kulit harimau yang dijadikan sebagai mantel, sebagai apa namanya, baju hangat begitu. Bolehkah itu? Kulit binatang, kulit ular dijadikan tas. Ya tadi, sebagian ulama menyatakan boleh, sebagian ulama menyatakan tidak. Jadi kita ambil prinsip lebih baik tidak membelinya, gitu kan, daripada kita menjadi fitnah bahwa itu adalah kulit dari binatang dan binatangnya tidak ada bentuknya, tetapi kulitnya yang kita bawa kemana-mana. Nah, selain tas, kemudian sepatu, kaos kaki, pulpen, kemudian juga ada lagi yang lain, ada perhiasan. Perhiasan misalnya apa namanya gambar di dalam ininya adalah Ratu Yuliana misalnya, si bandul kalungnya, liontinnya, apa boleh dipakai?
Ya, kembali lagi tadi, apapun itu menyerupai makhluk hidup tidak boleh kita gunakan sebagai seorang muslim. Jadi lebih baik tidak digunakan. Atau emas bu, kumaha, kalau emas kan sayang, kalau misalnya tidak dipergunakan, dibuang, ini sayang. Ya, dijual boleh? Boleh. Jadi pergilah ke toko emas dan jualkan itu, kemudian menjadi uang yang bergambar masjid. Kan lebih enak dipergunakannya. Pergi apa namanya tulisan Allah boleh boleh, itu sangat baik, itu adalah menjaga kita. Jadi banyak yang di sekeliling kita yang tidak terasa bahwa itu sebagai sesuatu yang diharamkan, tetapi masih kita pergunakan gitu ya. Selembar gambar lukisan ada di dalam rumah. Lukisan itu adalah lukisan 7 dayang-dayang yang dilukis oleh pelukis terkenal. Boleh tidak Bu ada di dalam rumah? Untuk kalimat yang ini, lukisan adalah seni tersendiri, sangat indah dan baik, dan apresiasi buat pelukisnya. Tetapi karena kita memiliki beberapa hadis yang menyampaikan bahwa itu adalah menyerupai makhluk hidup, maka kita tidak membelinya. Belilah lukisan yang lain tentang yang tidak melanggar norma-norma Islami, gitu ya. Baik, masih ada yang ingin bertanya? Assalamualaikum Ibu, izin bertanya apa dan kenapa alasan laki-laki tidak boleh menggunakan emas gitu. Kemudian izin bertanya jika kalau ada gambar tumbuhan itu bagaimana ya? Gambar tumbuhan, oh yang tadi ya. Alasan laki-laki tidak boleh menggunakan emas, ini Rasulullah beberapa hadis sudah menyampaikan ayat seperti ini. Sebentar saya bacakan ayatnya. Sebentar ada yang emas putih, ini aja ya, sebentar ya. Sebentar. Emas itu dalam satu ayat dengan sutra yang tidak dibolehkan itu ya. Selain mengenakan pakaian yang sopan dan indah, itu wanita juga boleh mengenakan emas. Laki-laki memang tidak diperbolehkan. Sedangkan perempuan boleh. Itu mengapa demikian? Islam melarang laki-laki mengenakan sutra dan emas. Namun sebenarnya bukan tanpa alasan Islam melarangnya. Itu semua demi kebaikan umatnya. Ada beberapa alasan logis yang ditinjau dari berbagai sudut pandang mengenai alasan kenapa laki-laki dilarang menggunakan sutra dan emas. Secara medis, laki-laki mengenakan perhiasan emas dalam jangka waktu yang lama, dan itu akan berpotensi terkena Alzheimer itu dalam waktu yang lama karena dia kan tidak mencuci piring, jarang mencuci piring, begitu kan? Tidak juga menyikat batu, tapi dia bekerja laki-laki itu. Maka itu akan berpotensi terkena Alzheimer, yaitu semacam penyakit yang mengakibatkan turunnya kemampuan fisik dan ingatan. Hal ini disebabkan migrasi emas yang terjadi karena meresapnya atom emas. Kan emas itu termasuk atom ya, jenis atom ya dalam ilmu kimia ya. Yang tadi karena meresapnya atom emas ke dalam lapisan kulit, sehingga tersebut dapat ditemukan dalam jumlah melebihi kadarnya di dalam tubuh dan terkandung di dalam urin gitu. Jadi akan mempengaruhi air kencing, urin saudara laki-laki ya. Sedangkan kepada wanita, tumpukan atom emas tersebut dapat dikeluarkan bersamaan dengan haid. Jadi kan perempuan itu mengalami haid sehingga tumpukan emas itu bisa dikeluarkan dalam bentuk bersamaan dengan haid yang keluar setiap bulan, sehingga tidak membahayakan kesehatan. Dari sudut pandang ekonomi, emas dan sutra memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi.
hanya orang-orang di lapisan ekonomi tertentu yang mampu memilikinya. Jadi larangan emas dan sutra bagi laki-laki ini juga terkait dengan larangan hidup bermewah-mewah. Perempuan mengapa sih Bu diperbolehkan memakai sutra ataupun emas? Ya tadi karena secara kodrati perempuan memang suka dan bisa untuk menghias diri agar terlihat cantik. Namun hal ini pun dibatasi oleh ketentuan tidak boleh berlebihan. Kemudian emas tadi dilarang dipergunakan karena itu adalah perhiasannya untuk perempuan. Jadi jika laki-laki menggunakan emas maka dia dikategorikan sebagai perempuan. Begitu ya Mas Bima, mudah-mudahan puas ya. Kemudian Muhammad Rizky Hasani, Assalamualaikum Bu, bertanya jika ada gambar tumbuhan itu bagaimana ya? Pakaian bergambar tumbuhan seperti tadi saya contohkan. Sebentar saya lihatkan dulu barangnya ya. Ini PowerPoint-nya ini yang kaos kuning bergambar tumbuhan ya. Bergambar tumbuhan. Nah ini bergambar tumbuhan, contohkan bunga matahari utuh, ya bunganya ada, serbuknya ada, serbuk sari yang itu yang warna ungu, kemudian daunnya ada, tangkainya ada. Ini adalah sudah melanggar ya hadis riwayat yang tadi bahwa Islam tidak mengizinkan, tidak memperbolehkan atau mengharamkan pakaian dengan ada hiasan makhluk hidup secara utuh ataupun sepotong-sepotong. Nah ini justru utuh. Nah seperti ini. Tetapi kalau gambar tumbuhan maksudnya seperti batik begitu. Batik kan tidak tumbuhan dari mulai akar sampai dengan bunga sampai dengan tangga. Tidak. Batik itu biasanya hanya daun-daun saja. Kecuali batik yang bergambar seperti sebelah ini. Ada gambar binatang secara utuh, ular naga, yaitu ada kakinya, ekornya, kepalanya. Nah itu tidak boleh ya. Jadi tumbuhan itu kalau dia bergambar berbentuk, daunnya, akarnya seperti itu tidak boleh. Tetapi kalau misalnya hanya seperti lukisan seperti daun, tapi bukan daun. Kadang batik itu daunnya juga tidak hijau. Daunnya berwarna merah, berwarna kuning sesuai dengan desainnya gitu ya. Nah, untuk menghindari itu pilihlah batik yang tidak bercorak makhluk hidup. Banyak kok batik yang tidak bercorak makhluk hidup. Sebentar ya, saya lihat lagi chatting lagi. Apakah ada yang bertanya lagi? Demikian Mas Rizky, mudah-mudahan tidak puas dan Anda akan mencari sendiri jawaban-jawaban itu dari buku-buku bacaan yang mengandung kekuatan Islami yang lebih. Begitulah cara orang belajar untuk memperoleh kepastian tentang pakaian yang memang diatur dalam Islam gitu ya. Jika tidak ada yang bertanya, saya kira cukup ya. Baik, rekan-rekan yang sudah tergabung dengan Bisa AI, semoga tetap ikut bergabung karena manfaatnya sangat banyak. Di program pesantren online ini kita bisa belajar berbagai ilmu ya selain ilmu agama, kemudian juga ilmu kehidupan sehari-hari. Itu bisa belajar tentang bagaimana teknologi informasi. Ini salah satu kelebihan pesantren online yang diselenggarakan oleh Bisa AI. Semoga teman-teman di Bisa tetap optimis dan kreatifnya meningkat di saat bulan puasa. Sukses selalu buat semuanya. Terima kasih bagi para peserta yang sudah ikut dari awal sampai akhir. Sampai ketemu lagi dengan saya di event berikutnya. Saya akan masih melanjutkan tentang ekonomi dan ekonomis. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.